Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat inspiratif, bertemu kembali dengan Serdidi Official. Semoga sehat-sehat saja dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan ini, izinkan Serdidi akan memberikan sebuah dongeng dengan judul Sang Singa dan Tikus Kecil. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seekor singa yang besar. Siapa yang tidak kenal sang singa? Sang raja hutan yang aumannya luar biasa, yang mampu membuat semua rakyatnya tak bisa berkutik, bahkan terdiam ketika mendengar auman sang raja. Pada suatu hari, ketika sang raja hutan sedang berjalan mengembara di suatu hutan, tiba-tiba ada seekor tikus kecil yang melewati dirinya. Lalu dengan sombongnya, sang raja hutan berkata, "Hai kamu tikus kecil, pergi kamu dari hutanku. Kamu tidak berguna di hutan ini. Kamu adalah sang tikus kecil yang tiada berguna. Pergi kamu dari hutanku. Karena saya tidak butuh tikus kecilmu yang sangat-sangat tidak berguna." Karena inilah perintah sang raja hutan, perintah dari sang singa yang besar yang begitu sangat disegani. Mau tidak mau, sang tikus kecil pun harus menerima apa yang dikatakan sang raja hutan. Walaupun sang tikus kecil sudah berusaha meminta kepada rajanya untuk dimaafkan. Dia berkata kepada rajanya, "Maafkan saya, rajaku. Saya tidak sengaja melewati tempat ini." Tapi apapun yang dikatakan oleh tikus kecil tidak ada gunanya. Dia tetap harus pergi dari hutan itu. Dan akhirnya tikus kecil itu pun pergi dengan menangis, tergopoh-gopoh, dan dia harus menerima walaupun pergi meninggalkan hutan yang sangat dia cintai. Keesokan harinya, sang raja hutan seperti biasa mengembara ke negeri asing. Dia berusaha mencari tempat yang baru untuk dikuasai oleh sang raja. Pada suatu saat ketika dia melompat, tiba-tiba ada jebakan manusia dan dia terperosok di jebakan manusia itu. Dan dia terjatuh di dalam jebakan manusia yang terbuat dari kayu. Sekuat tenaga, sang raja hutan berusaha untuk keluar dari jebakan tersebut. Berkali-kali dia mengaum, mengempaskan tubuhnya ke tempat jebakan itu. Tetapi tidak bisa berkutik karena jebakan itu lebih kuat dari badannya sang singa itu. Akhirnya auman sang singa itu berubah menjadi jeritan minta tolong kepada rakyatnya. Tapi tidak ada satupun rakyatnya yang mau menolong sang raja hutan itu. Pada akhirnya suara jeritan sang raja itu terbawa oleh angin dan terdengarlah oleh si tikus kecil. Dalam hati tikus kecil, "Ini rajaku meminta tolong. Aku harus segera ke sana." Akhirnya tikus kecil itu pun berlari sekuat tenaga. Dia tidak peduli dia akan terjatuh. Dia terus berlari dan terus berlari. Dia tidak peduli dirinya akan jatuh dan tidak peduli dia napasnya tersengal-sengal. Tapi dia harus menolong rajanya yang sangat dia cintai. Akhirnya sang tikus kecil itu berada di depan jebakan itu. Lalu dia berkata, "Tunggu rajaku, aku akan segera menyelamatkanmu." Dengan gagah berani, tikus kecil itu pun melompat ke jebakan itu. Lalu dia gigit kayu itu dengan begitu luar biasa. Dia cabik-cabik dengan giginya. Dia tidak peduli giginya akan patah. Dia cabik-cabik terus jebakan itu. Hingga akhirnya jebakan itu lambat laun membentuk simpul lingkaran kecil. Lalu terus menerus menjadi lingkaran, akhirnya menjadi lingkaran besar. Sampai akhirnya jebakan itu tersimpul sebuah lingkaran yang muat untuk badannya sang raja. Dan akhirnya sang raja itu pun bisa keluar dari jebakan itu.
Betapa kagetnya sang raja hutan itu. Karena ketika dia keluar dari jebakan itu, ternyata yang menolongnya adalah tikus kecil yang selama ini dia anggap tidak berguna. Begitu sedihnya dia, begitu malunya dia kepada tikus kecil itu, lalu dia meminta maaf. Meminta maaf dengan sekuat tenaga, dia minta maaf. Akhirnya tikus kecil itu memaafkan. Atas jasa tikus kecil itu pun, akhirnya sang raja itu menghadiahkan tikus kecil itu, yaitu sebuah jabatan, menjadi asisten pribadinya. Dan akhirnya tikus kecil itu pun menjadi asisten pribadinya, dan yang selama ini sangat disepelekan oleh rakyat-rakyat dan oleh penghuni hutan itu, sekarang dia sudah disegani karena dia adalah asisten sang raja hutan. Akhirnya tikus kecil dan sang hutan pun hidup bahagia sepanjang masa. Sahabat inspiratif, pesan moral dari dongeng ini adalah yang pertama, kita tidak boleh merasa sombong, congkak, atau merasa lebih dari orang lain. Itu pesan moral yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh memandang orang dari fisik, warna kulit, jabatan, atau apapun. Karena seorang manusia harus dipandang dengan hati nuraninya, bukan dari fisiknya. Kemudian ketiga adalah kita harus menjadi seorang pemaaf. Karena Allah aja Maha Pemaaf, maka kita sebagai pribadi makhluk Tuhan harus juga bisa menjadi pribadi yang pandai memaafkan. Semoga dongeng ini akan menjadi inspiratif, wahai inspiratif, untuk para sahabat inspiratif, dan bisa dijadikan sebagai pesan moral dan juga dijadikan sebagai pengalaman yang berarti. Semoga bisa menjadi ladang ilmu buat kita bersama, dan mari bersama-sama kita menjadi pribadi yang rendah hati dan kedepannya bisa melihat orang bukan karena fisiknya, tapi karena kualitas hatinya. Semoga bisa berguna. Nothing is impossible in the world. Do the best, be the best, and for the best. Tidak ada yang tidak mungkin di muka bumi ini. Lakukan yang terbaik, menjadi yang terbaik, dan untuk yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.